Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya, Bu Vini, dan kali ini kita akan membahas tentang misi dan visi rumah sakit untuk mata kuliah pengambilan keputusan strategis berbasis sistem di rumah sakit. Dan saya, Bu Vini, akan menjelaskan beberapa hal yang harus kalian ketahui dalam pengambilan keputusan berdasar dari misi dan visi yang dimiliki oleh rumah sakit. Dan semoga kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Dan untuk agenda presentasi kali ini, yang pertama kita akan membahas apa itu misi rumah sakit, yang kedua, apa itu visi dari rumah sakit, dan yang ketiga, pedoman nilai yang digunakan dalam pengambilan atau penentuan visi dan misi dalam rumah sakit itu sendiri. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang visi dan misi rumah sakit, maka di sini kita akan mengetahui terlebih dahulu hubungan antara visi misi sebuah rumah sakit dengan strategi yang digunakan untuk mengambil keputusan di rumah sakit itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat dalam bagian berikut. Yang pertama adalah misi. Mengapa sebuah lembaga berdiri dan untuk siapa? Itulah isi tentang misi sebuah institusi atau perusahaan. Yang kedua, kita memiliki nilai-nilai dari lembaga tersebut dan apa yang kita percaya, apa yang menjadi dogma atau dasar dari sebuah lembaga yang didirikan tersebut. Apa misalnya sebuah lembaga yang berbasis keagamaan atau sebuah lembaga yang berbasis dari keluarga atau pribadi. Nah, oleh karena itu di situ kita bisa menentukan misi dari sebuah perusahaan itu. Dan kemudian ada visi, di mana visi adalah keadaan lembaga yang kita tuju di masa mendatang. Jadi visi adalah tujuan. Dari sebuah misi, maka terbentuklah atau terwujudlah atau consider atau dipertimbangkanlah sebuah nilai-nilai lembaga yang akan menjadi dasar kita untuk menentukan visi kita di masa depan. Dan setelah misi dan visi kita miliki, maka kita akan tahu strategi apakah yang harus kita pakai untuk menentukan arah organisasi. Pernyataan mengenai rencana menjalankan misi dan mencapai visi ini berupa strategi, dan strategi merupakan ketetapan yang akan dilaksanakan dan berfokus pada tujuan sebuah perusahaan sehingga memerlukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk mencapai tujuannya. Dan hasil dari pelaksanaan strategi ini adalah di mana adanya kepuasan yang dicapai oleh pihak-pihak yang terkait, baik internal maupun eksternal, dan juga kepuasan dari pihak pengguna atau konsumen, dan berlangsungnya sebuah proses kegiatan yang efektif dan efisien. Dan sehingga sumber daya manusia yang terlibat dalam institusi tersebut akan merasa puas, bahagia, termotivasi, dan siap bekerja dengan baik untuk memajukan perusahaan tersebut. Itulah hubungan antara visi, misi, dan strategi terhadap dampak yang akan dimiliki oleh perusahaan itu di masa mendatang. Nah, kita akan masuk ke agenda presentasi kita, yaitu yang pertama tentang misi rumah sakit.
Misi rumah sakit. Misi rumah sakit merupakan pernyataan mengenai mengapa sebuah rumah sakit didirikan, apa saja tugasnya, dan untuk siapa rumah sakit ini diperuntukkan dalam melakukan kegiatan atau proses yang pelayanan yang dilakukannya. Sementara itu, misi sebuah rumah sakit for profit atau rumah sakit yang mengambil keuntungan dari para pelanggannya, salah satunya adalah melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jadi meskipun dia rumah sakit yang mengambil keuntungan atau for profit, dia tetap mengutamakan pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat. Rumah sakit for profit juga berusaha memenuhi harapan pemegang saham, yaitu memperoleh keuntungan dari pendapatan rumah sakit itu. Dengan demikian, pernyataan misi tergantung pada sifat lembaga dan pemilik rumah sakit. Karena dalam hal ini kita bisa mengenal banyak sekali tipe-tipe rumah sakit. Ada rumah sakit yang dimiliki oleh perorangan, yang tentu saja adalah for profit karena si perorangan tersebut atau dokter atau mungkin keluarga dokter itu mengharapkan keuntungan dari pelayanan kesehatan yang mereka berikan. Namun ada juga rumah sakit yang berdasarkan keagamaan yang biasanya mereka for profit juga, tapi persentasenya beda. Mereka memiliki misi sosial juga. Misalnya rumah sakit Muhammadiyah atau rumah sakit yang dimiliki oleh yayasan-yayasan Katolik. Biasanya mereka awalnya adalah untuk misi sosial, meskipun dalam perjalanannya mereka juga memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk membesarkan yayasan yang sudah membangun rumah sakit itu. Contoh misi dari rumah sakit. Henry Ford Health System is one of the nation leading healthcare providers, offering a seamless array of acute, primary, tertiary, quaternary, and preventive care backed by excellence in research and education. Jadi di sini si Henry Ford ini memiliki sebuah sistem di mana dia merupakan penyedia perawatan kesehatan terkemuka di negara ini, di mana dia menawarkan rangkaian perawatan baik akut, perawatan primer maupun perawatan tersier, kuarterner, dan preventif yang didukung oleh keunggulan dan dalam penelitian dan pendidikan. Sehingga sistem kesehatan Henry Ford ini atau disebut HS ini memberikan perawatan yang berkualitas tinggi kepada individu dan komunitas untuk memajukan perawatan melalui keunggulan dalam penelitian biomedis dan untuk mendidik para pemimpin akademis dan praktik masa depan dari profesi perawatan kesehatan. Nah, jadi rumah sakit yang dibangun oleh Henry Ford Health System ini adalah rumah sakit yang sangat canggih, yang memiliki peralatan-peralatan yang lengkap, baik untuk kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan, namun juga kegiatan pendidikan. Jadi ini termasuk juga rumah sakit pendidikan karena dia memiliki tujuan, visi atau memiliki misi untuk membangun edukasi di masa mendatang bagi para akademik praktis atau praktisi-praktisi dalam dunia kedokteran. Adapun sifat dari misi tersebut adalah
menurut Ginter dan Duncan. Yang pertama, misi merupakan pernyataan tujuan rumah sakit secara luas, tetapi jelas batasannya. Dalam misi Henry Ford Health Service yang dipercontohkan sebelumnya, secara jelas diungkap bahwa tujuan pelayanan kesehatan adalah selain memberikan pelayanan kesehatan juga untuk pendidikan dan juga untuk penelitian. Yang kedua, pernyataan misi sebaiknya bersifat tahan lama, tetapi juga dapat berubah. Tujuan organisasi yang tercakup dalam misi dapat berubah tetapi tidak terlalu sering. Dengan sifat misi yang dapat bertahan lama, maka sumber daya manusia rumah sakit dapat mempunyai komitmen terhadap tujuan lembaga. Yang ketiga, misi sebuah rumah sakit sebaiknya menggarisbawahi keunikan dari lembaga tersebut. Pernyataan misi yang keempat, pernyataan misi sebaiknya juga mencantumkan jangkauan pelayanan, kelompok masyarakat yang dituju, yang dilayani, dan pasar penggunanya siapa harus jelas. Misi sebuah lembaga juga sebaiknya menyatakan kebutuhan manusia akan peran lembaga tersebut. Jadi di sini jelas sekali bahwa sifat misi ini disesuaikan dengan tujuan utama dari sebuah organisasi. Siapa saja pasarnya, target marketnya, apa aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pelayanan kesehatannya, itu harus jelas, dan keunikan lembaga tersebut apa, sehingga misi ini nanti tidak terlalu melebar kemana-mana. Dan yang jelas misi ini bisa disesuaikan mengikuti perkembangan zaman. Intinya misi sebuah perusahaan bisa berubah selama dalam kurun waktu yang stabil. Misalnya biasanya dalam 5 tahun ada evaluasi, 5 tahun sekali, maka bisa terdapat perubahan misi dari sebuah organisasi. Dalam penulisan misi rumah sakit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penulisan misi sebenarnya merupakan proses yang penting dan sebaiknya melibatkan pimpinan puncak serta para stakeholder kunci, karena dari merekalah kita sebuah rumah sakit itu berjalan, dari apakah yang mereka ingin capai, apa mereka ingin tuju, apa sasaran-sasaran yang mereka ingin dapatkan, juga seberapa besar keuntungan yang mereka harapkan dari rumah sakit tersebut. Oleh karena itu, sangat penting dalam penyusunan misi rumah sakit melibatkan para pemimpinan puncak dan juga para stakeholder. Yang kedua, proses penyusunan misi sebaiknya memperhatikan berbagai hal: tata bahasa dan susunan kalimat, tujuan rumah sakit, pengguna layanan, dan standar pelayanan yang menjadi pegangan rumah sakit. Oleh karena itu, dalam penyusunan misi di rumah sakit ini juga harus melibatkan beberapa ahli, termasuk ahli tata bahasa, sehingga penulisan misi ini bisa mudah dimengerti atau diterima seluruh komponen rumah sakit, baik internal maupun eksternal. Dan yang ketiga, dalam konteks perubahan lingkungan, perubahan misi mungkin dapat terjadi. Sekali lagi, perubahan misi ini akan dievaluasi berkala sehingga disesuaikan, tidak berganti setiap saat, tapi ada waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk
dapat terjadi perubahan misi dari rumah sakit. Dan berikutnya kita akan mulai membicarakan tentang visi dari sebuah rumah sakit. Visi rumah sakit. Visi rumah sakit adalah gambaran keadaan rumah sakit di masa mendatang dalam menjalankan misinya. Dan visi ini merupakan gambaran mengenai keadaan lembaga di masa mendatang yang berpijak dari masa sekarang atau dari kegiatan-kegiatan dan proses yang sedang dilakukan di masa sekarang. Dalam visi terdapat dasar logika atau nalar dan naluri yang digunakan secara bersama-sama oleh seluruh komponen dari sebuah institusi, dalam hal ini rumah sakit, untuk memberikan nyawa dalam organisasi tersebut dan bisa mencapai tujuan mereka di masa mendatang. Visi harus mempunyai nalar dan memberi ilham bagi seluruh pihak terkait. Secara logika, visi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai strategi dan program kegiatan dalam pelayanan mereka yang mereka lakukan sehari-hari. Apabila pelayanan-pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat pada saat ini baik, maka tujuan atau masa depan dari perusahaan itu tentu saja adalah baik, sehingga visi ini sangat mempengaruhi apa yang kita kerjakan pada saat ini. Dan visi sebaiknya menyiratkan harapan dan kebanggaan jika dapat dicapai. Dan di sini kita bisa lihat bahwa visi memiliki tugas sebagai booster atau sebagai motivator bagi seluruh komponen di rumah sakit, baik internal maupun eksternal, untuk bisa mencapai keinginan mereka dan dapat terwujud di masa mendatang. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi visi suatu rumah sakit. Ada beberapa hal yang mempengaruhi rumah sakit, visi rumah sakit. Dalam bagian tersebut ada sejarah masa lalu rumah sakit, ada kemampuan internal baik para pimpinannya maupun karyawannya, dan juga ada pengaruh dari faktor eksternal atau faktor lingkungan. Dan ketiga hal tersebut, apa yang terjadi di masa lalu, apa yang diberikan oleh lingkungan sekitar, dan kemampuan-kemampuan internal yang dimiliki oleh rumah sakit itu menjadi sesuatu yang akan dicita-citakan oleh rumah sakit dan menjadi harapan para stakeholder dalam menjalankan misi rumah sakit. Berikutnya kita akan bicara tentang visi dan kepemimpinan di rumah sakit.
visi pemimpin di dalam sebuah rumah sakit yang mempengaruhi berjalannya proses dalam mencapai tujuan perusahaan adalah sangat penting, karena pemimpin inilah yang akan menjadi motor penggerak bagi para bawahannya. Yang pertama, penyusunan visi rumah sakit ataupun instalasi bagian dan unit pendukung merupakan tanggung jawab seorang pemimpin. Jadi, meskipun perusahaan memiliki satu visi yang diikuti oleh seluruh komponen di dalam rumah sakit, tetapi setiap masing-masing divisi juga harus memiliki visi yang mengacu pada visi perusahaan atau visi rumah sakit secara general, namun disesuaikan dengan tugas-tugas khusus yang dimiliki oleh unit-unit tersebut. Dan hal ini diambil atau menjadi tanggung jawab seorang pemimpin dalam divisi tersebut. Yang kedua, menurut Henry Kissinger, mantan Menteri Luar Negeri, leadership must invoke an alchemy of great vision. Those who do not are ultimately judge failures, even though they may be popular at the moment. Nah, di sini jelaskan bahwa kepemimpinan harus memunculkan sebuah chemistry dari visi yang hebat. Mereka yang tidak berada pada visi tersebut pada akhirnya akan gagal, meskipun mereka mungkin sedang populer pada saat ini atau mungkin sedang bagus-bagusnya kinerjanya pada saat ini, tetapi apabila mereka tidak mengikuti visi dari pemimpin yang ada pada saat itu, maka dia akan menjadi karyawan yang gagal. Visi yang baik dari seorang pemimpin mungkin akan terus dipergunakan oleh penggantinya dalam mengembangkan lembaga. Nah, visi yang baik tidak serta-merta harus diganti ketika pemimpinnya diganti. Nah, ini kadang menjadi ego seorang pemimpin. Apabila dia mulai memimpin sebuah divisi, maka dia akan mengganti semuanya. Padahal seharusnya harus dipilah-pilah mana yang bisa diteruskan, mana yang tidak. Apabila visi tersebut baik dan sudah berjalan dengan baik, maka visi tersebut wajib dipertahankan. Yang keempat, keberadaan visi merupakan salah satu persyaratan yang membuat pemimpin berbeda dari yang dipimpin. Nah, visi adalah sebuah mahkota yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Ketika pemimpin memiliki visi yang baik, maka dia akan menjadi poros, dia akan menjadi yang utama. Dan itu yang membedakan dia dengan para bawahannya. Karena bawahan-bawahannya tidak memiliki mahkota yang sama, tidak memiliki tanggung jawab yang sama. Nah, itulah visi seorang pemimpin yang sangat mempengaruhi proses dalam sebuah perusahaan yang baik yang dapat mencapai goals-nya di masa mendatang. Nah, berikutnya adalah tentang arti visi dan hubungannya dengan sebuah strategi. Visi dan strategi. Visi rumah sakit merupakan tonggak perubahan yang ingin dicapai oleh sebuah rumah sakit. Dan visi bersama yang ditetapkan oleh staf rumah sakit merupakan suatu kesepakatan mengenai keadaan rumah sakit di masa depan. Jadi harus disepakati oleh seluruh komponen di rumah sakit. Keadaan di masa depan ini merupakan keadaan nyata yang dapat diukur. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang bisa menjadi gambaran di masa depan, karena semuanya terukur dalam pembentukan visi ini. Strategi menetapkan logika tentang cara menjalankan misi lembaga dan mencapai visi yang dapat terukur tersebut. Yang ketiga, beberapa visi yang pencapaiannya dapat terukur, misalnya adalah visi mengenai keadaan sumber daya manusia, visi mengenai pelayanan yang diberikan, visi mengenai pengguna yang membayar sendiri, visi mengenai pemberi subsidi, visi mengenai pemberi dana-dana kemanusiaan, hingga pada visi mengenai keadaan keuangan rumah sakit dan terlaksananya misi rumah sakit. Sehingga hubungan antara visi dan strategi ini sangat-sangat penting dan erat kaitannya, di mana visi adalah menjadi dasar dari pembentukan strategi yang akhirnya akan berdampak pada keuntungan perusahaan atau profit yang akan diterima
karena mereka menentukan strategi yang tepat berdasar visi dari rumah sakit tersebut. Visi mencerminkan proyeksi di masa mendatang. Jadi ini adalah gambarannya di mana bentuknya seperti teropong, di mana ketika pada saat ini masih belum terlihat, masih tampak kecil, masih tampak bertumbuh, tapi dengan visi kita punya arah yang jelas bahwa di masa mendatang kita akan bertumbuh dan menjadi lebih besar dari sekarang. Dan gambarannya seperti yang ada di dalam gambar tersebut. Visi mengenai kepuasan pengguna dapat dikembangkan sesuai dengan balance scorecard. Dalam hal ini, pengguna terdiri atas berbagai kelompok. Yang pertama adalah mereka yang membayar sendiri secara berkelompok melalui perusahaan tempat mereka bekerja atau melalui mekanisme asuransi kesehatan atau perusahaan, dan juga perorangan. Yang kedua, pengguna lembaga yang memberikan subsidi, misalnya pemerintah yang memberikan subsidi bagi keluarga miskin. Yang ketiga, pengguna yang memberikan pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin melalui donor-donor kemanusiaan. Nah, di sebuah rumah sakit, tingkat kepuasan pengguna atau sumber daya di rumah sakit pemerintah saat ini cenderung menurun. Bagi pengguna yang membayar sendiri atau orang-orang kalangan menengah ke atas, mereka memiliki daya pilih dan cenderung memilih untuk menggunakan rumah sakit swasta yang berbayar karena mereka mampu membayar dan juga mungkin mereka menggunakan asuransi swasta. Para pengguna untuk kalangan menengah ke bawah, mereka biasanya yang menggunakan akses BPJS atau juga asuransi kesehatan wajib sebagai pegawai negeri, dan dana-dana kemanusiaan yang disalurkan juga pada saat ini, terutama pada masa pandemi ini juga sangat kecil karena semua orang mengalami kesulitan, dan praktis rumah sakit hanya tergantung pada subsidi pemerintah. Dalam konteks ini banyak pertanyaan menarik, salah satunya adalah apakah sebuah rumah sakit berani mencantumkan visi sebagai lembaga rumah sakit yang menjadi pilihan utama masyarakat. Sedangkan kondisinya memang sudah seperti itu, bahwa rumah sakit pemerintah yang meminati adalah kalangan menengah ke bawah, sedangkan rumah sakit swasta untuk kalangan menengah ke atas. Sehingga akan sedikit sulit bagi rumah sakit pemerintah untuk melakukan visinya karena keadaannya sangat tergantung dengan bantuan dari pihak pemerintah, sehingga dalam melakukan strategi-strategi yang untuk meningkatkan konsumen agak sulit untuk dilakukan oleh rumah sakit pemerintah. Namun untuk rumah sakit swasta atau rumah sakit keagamaan, mereka bisa menjadi memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan subsidi dari swasta ataupun donor-donor kemanusiaan. Berikutnya kita akan membahas tentang visi dan strategi di tingkat unit usaha. Visi dan strategi di tingkat unit usaha. Visi tidak hanya disusun dalam tingkat rumah sakit, namun juga visi ini juga dibangun oleh para pemimpin-pemimpin di tingkat unit usaha. Pemimpin instalasi gawat darurat di sebuah rumah sakit pendidikan. Nah, pemimpin ini memiliki visi bahwa unit yang dipimpinnya akan berkembang dan bermutu internasional dengan indikator yang memenuhi standar yang ditentukan. Penetapan visi ini akan mendorong lembaga untuk mencapai tingkat pelayanan yang berstandar internasional. Jadi apabila seorang pemimpin dari instalasi gawat darurat memiliki visi internasional, maka dia akan sangat memenuhi standar-standar yang diinginkan oleh pemerintah baik secara nasional maupun secara internasional, dan ini sangat baik untuk membangun unit tersebut untuk memenuhi standar untuk mencapai kepuasan pelanggan yang paripurna. Misalnya dari kepala instalasi gizi memiliki visi bahwa unitnya akan mampu melayani pasien dan masyarakat di luar rumah sakit
Dengan visi ini, maka strategi yang dilakukan adalah melakukan pengembangan usaha termasuk memberikan pelayanan gizi untuk pasien di rumah sakit dan mempunyai pengembangan usaha berupa usaha catering, jasa boga untuk masyarakat luas yang peduli akan kesehatan. Nah, di sini adalah sebuah terobosan di mana seorang kepala instalasi gizi tidak hanya memasak untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit, namun mereka juga memiliki lini usaha catering makanan sehat untuk orang-orang yang bukan merupakan pasien, sehingga mereka mengkonsumsi makanan sehat yang diproduksi oleh sebuah instalasi gizi di rumah sakit, dan ini sangat peluang yang sangat baik. Yang ketiga, ada kepala instalasi bedah sentral yang memiliki visi bahwa unitnya akan mampu memberikan pelayanan bedah jantung 5 tahun mendatang. Visi ini akan memberikan arah untuk mempersiapkan operasi bedah jantung. Jadi maka dia akan memberikan memacu bawahan-bawahannya untuk bisa memperbanyak ilmunya, untuk dokter-dokter spesialis untuk lebih giat dalam belajar sehingga mereka dapat mewujudkan adanya pelayanan bedah jantung pada 5 tahun mendatang. Nah, perumusan visi oleh para pemimpin instalasi atau kepala unit bagian dari rumah sakit berskala besar merupakan hal yang sangat penting. Tidak mungkin seorang direktur rumah sakit memahami masalah di setiap instalasi. Oleh karena itu, para pemimpin instalasi dan unit diharapkan mampu untuk menafsirkan perubahan yang terjadi dan menyusun visi untuk pedoman di masa mendatang. Nah, berikutnya adalah cara tentang menulis visi. Penulisan visi merupakan suatu seni yang tidak mempunyai aturan tentang panjang pendeknya kalimat, mencakup berbagai hal secara komprehensif ataupun hanya sebagian saja. Jadi tidak ada sebuah peraturan yang membelenggu untuk sebuah institusi untuk membuat visinya. Akan tetapi yang perlu bahwa penulisan visi ini harus menggugah semangat, inspirasi, dan komitmen. Yang jelas harus memotivasi semua komponen di rumah sakit yang akan mengikutinya. Penulisan visi sebaiknya menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Elemen kunci suatu visi adalah kenyataan bahwa visi mampu menerjemahkan keadaan masa depan yang kompleks menjadi pernyataan yang mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh semua orang. Yang kedua, penyusunan visi sebaiknya memperhitungkan jangkauan waktu. Dalam hal ini, visi disusun dalam jangkauan waktu yang cukup lama untuk dapat mengadakan perubahan dramatis, tetapi cukup cepat untuk mendapatkan komitmen dari anggota organisasi. Yang ketiga, penulisan visi itu haruslah realistis, dapat dipercaya, serta mempunyai nalar. Penetapan visi juga sebaiknya memenuhi syarat sebab akibat yang hipotesis. Sebagai contoh, keadaan keuangan rumah sakit yang membaik akan dapat tercapai apabila mutu pelayanan semakin bertambah tinggi atau bertambah baik. Yang keempat, visi tersebut harus pula menciptakan suasana mendesak untuk dilaksanakan. Jadi di mana semua orang seperti seolah-olah dikejar-kejar untuk melakukan visi tersebut. Penulisan visi sebaiknya tidak berdasarkan pada formalitas dokumen, tetapi berdasarkan kebutuhan lembaga. Yang kelima, visi yang ditulis dengan baik dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk mendapatkan konsensus yang solid bahwa visi tersebut merupakan hal yang dikehendaki dan dapat dicapai. Oleh karena itu, pemimpin tertinggi harus dapat mengembangkan visi dan menggunakannya secara dinamis. Sekali lagi, untuk tujuan agar goals atau harapan atau keinginan yang ingin dicapai oleh rumah sakit tersebut akan bisa tercapai atau terwujud. Nah, berikutnya adalah cara tentang menulis visi. Penulisan visi merupakan suatu seni yang tidak mempunyai aturan tentang panjang pendeknya kalimat, mencakup berbagai hal secara komprehensif ataupun hanya sebagian saja. Jadi tidak ada sebuah peraturan yang membelenggu untuk sebuah institusi untuk membuat visinya. Akan tetapi yang perlu bahwa penulisan visi ini harus menggugah semangat, inspirasi, dan komitmen. Yang jelas harus memotivasi semua komponen di rumah sakit yang akan mengikutinya. Penulisan visi sebaiknya menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami.
Elemen kunci suatu visi adalah kenyataan bahwa visi mampu menerjemahkan keadaan masa depan yang kompleks menjadi pernyataan yang mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh semua orang. Yang kedua, penyusunan visi sebaiknya memperhitungkan jangkauan waktu. Dalam hal ini, visi disusun dalam jangkauan waktu yang cukup lama untuk dapat mengadakan perubahan dramatis, tetapi cukup cepat untuk mendapatkan komitmen dari anggota organisasi. Yang ketiga, penulisan visi itu haruslah realistis, dapat dipercaya, serta mempunyai nalar. Penetapan visi juga sebaiknya memenuhi syarat sebab akibat yang hipotesis. Sebagai contoh, keadaan keuangan rumah sakit yang membaik akan dapat tercapai apabila mutu pelayanan semakin bertambah tinggi atau bertambah baik. Yang keempat, visi tersebut harus pula menciptakan suasana mendesak untuk dilaksanakan. Jadi di mana semua orang seperti seolah-olah dikejar-kejar untuk melakukan visi tersebut. Penulisan visi sebaiknya tidak berdasarkan pada formalitas dokumen, tetapi berdasarkan kebutuhan lembaga. Yang kelima, visi yang ditulis dengan baik dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk mendapatkan konsensus yang solid bahwa visi tersebut merupakan hal yang dikehendaki dan dapat dicapai. Oleh karena itu, pemimpin tertinggi harus dapat mengembangkan visi dan menggunakannya secara dinamis. Sekali lagi, untuk tujuan agar goals atau harapan atau keinginan yang ingin dicapai oleh rumah sakit tersebut akan bisa tercapai atau terwujud. Ciri-ciri sebuah visi. Visi haruslah memberi ilham, tidak hanya berupa sasaran-sasaran kuantitatif untuk dicapai tahun depan. Oleh karena itu, visi biasanya tidak ditulis dalam angka kuantitatif. Visi juga harus jelas, menantang, dan mengarah ke pelayanan yang prima. Visi harus bermakna untuk pihak yang terkait, luas, dan berlaku untuk suatu periode waktu tertentu. Visi dapat mengalami perubahan dan harus selalu ditantang terus. Oleh karena itu, pengaruh-pengaruh dari lingkungan dan perkembangan zaman sangat mempengaruhi penyusunan visi ini. Visi merupakan lampu pengarah yang harus dicapai oleh seluruh anggota rumah sakit. Visi harus dapat memberi kekuatan dan pemberdayaan baik semua pihak. Visi bersifat mempersiapkan masa depan tanpa meninggalkan pengalaman masa lalu. Jadi sekali lagi, yang baik dari masa lalu harus tetap kita lakukan, yang tidak berjalan dengan baik atau tidak berdampak baik kita tinggalkan. Yang terakhir, visi haruslah dapat terukur secara detail, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan syarat ini, maka pencapaian visi merupakan sesuatu yang nyata dan terukur. Berikutnya, kita sampai ke topik terakhir tentang pedoman nilai. Contoh pedoman nilai di rumah sakit. Penyusunan misi dan visi bertumpu pada pedoman nilai yang diacu oleh rumah sakit. Nilai-nilai yang diacu oleh rumah sakit dapat unik, misalnya nilai kemanusiaan, nilai keagamaan, nilai pelayanan yang baik, atau nilai keuntungan material apabila rumah sakit tersebut merupakan lembaga for profit. Yang pertama, kami berkeyakinan bahwa mutu adalah unsur utama dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Yang kedua, kami berkeyakinan bahwa prosedur yang mudah dan tidak membelit-belit akan menyenangkan pasien. Yang ketiga, kami berkeyakinan bahwa sikap yang ramah dan mantap atau profesional akan membantu pasien untuk mendapatkan kesembuhan dan kepuasan. Yang keempat, kami berkeyakinan bahwa sikap, perilaku, pengetahuan, dan keterampilan kami sangat mempengaruhi mutu pelayanan. Yang kelima, kami berkeyakinan bahwa bekerja adalah ibadah. Oleh karena itu, keikhlasan disertai semangat kerja yang tinggi dan bergairah sangat diperlukan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang keenam, kami berkeyakinan bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan adalah kepercayaan dan pemanfaatan rumah sakit oleh masyarakat. Yang terakhir, kami berkeyakinan bahwa saran dan kritik masyarakat akan membuat kami sadar akan kekurangan yang ada, sehingga kami akan senantiasa memiliki keinginan untuk memperbaikinya.
Contoh pedoman nilai sebuah rumah sakit asing atau rumah sakit di luar negeri. Safe, effective, patient-centered, timely, efficient, and equitable. Safe adalah avoiding injuries to patient from the care that is intended to help them. Jadi di sini pedoman nilai yang dipegang oleh rumah sakit tersebut adalah mereka mengurangi kemungkinan celaka dari rumah sakit. Jadi safety-nya harus sangat diperhatikan sehingga mereka memiliki keinginan lebih supaya untuk menjaga pasien-pasien mereka, baik pasien maupun keluarganya, untuk merasa aman di rumah sakit tersebut. Yang kedua, efektif. Providing service based on scientific knowledge to all who could benefit and refraining from providing service to those not likely to benefit. Jadi di sini mereka dalam pelayanan yang mereka berikan sudah termasuk sebuah pelayanan yang efektif, sehingga para pasien yang datang ke situ sudah memiliki pelayanan baik dasar maupun yang paling canggih yang mereka butuhkan, sehingga mereka tidak perlu berpindah atau dirujuk ke rumah sakit yang lain lagi. Yang ketiga, patient center. Mereka juga menawarkan keselamatan, providing care that is respectful and responsive to individual patient preference, needs, and values, and ensuring that patient values guide all clinical decision. Jadi mereka sangat berfokus pada pasien. Jadi pelayanan yang mereka berikan sudah termasuk kepedulian, respect, dan juga respon yang cepat, sehingga apa yang dibutuhkan oleh pasien dan nilai-nilai yang ingin mereka harap dapatkan dari rumah sakit dapat terpenuhi. Yang keempat ada timely, reducing waits and sometimes harmful delay for both those who receive and those who give care. Jadi mereka berusaha untuk mengurangi waktu tunggu di rumah sakit baik bagi pasiennya, sehingga mereka berusaha keras untuk mentertibkan dokter-dokter mereka supaya datang ke poli tepat waktu sehingga tidak ada penumpukan pasien, karena itu juga sangat berbahaya untuk masa pandemi ini. Jadi rumah sakit di sini memiliki pedoman nilai bahwa mereka sangat memperhatikan efisiensi waktu. Yang kelima ada efisien, avoiding waste, including waste equipment, supplies, ideas, and energy. Jadi efisien di sini mereka sangat ingin mengurangi terbuangnya peralatan-peralatan yang sebenarnya masih bisa dipakai, sehingga mereka sangat menjaga peralatan mereka. Mereka juga efisien dalam penggunaan energi, dalam penggunaan peralatan, sehingga mereka mengurangi nilai pengurangan atau nilai rusaknya sebuah peralatan atau energi yang mereka miliki. Yang terakhir ada equitable, providing care that does not vary in quality because of personal characteristics such as gender, ethically, geographic location, and socioeconomic status. Jadi di rumah sakit mereka sangat menghilangkan rasa rasis. Mereka tidak memperhatikan status ekonomi pasiennya, mereka tidak memilih-milih suku, agama, ras, sehingga semua orang dilayani dengan cara yang sama, dengan tarif yang sama. Oleh karena itu, nilai yang terkandung di rumah sakit baik di luar negeri maupun di Indonesia, saya rasa sebenarnya sama. Mereka memiliki tujuan yang sama, sama-sama fokus terhadap pasien. Jadi untuk itu tidak ada perbedaan-perbedaan tentang agama, suku, dan yang lain-lain. Dan perlu dicatat bahwa pedoman ini merupakan pernyataan normatif yang mungkin mempunyai berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Tentu saja dalam melakukan kenyamanan, keamanan, efektif, pasien centers, efisiensi waktu, efisiensi peralatan, dan lain sebagainya tentu akan memiliki kendala. Tapi sebuah
Pedoman nilai berfungsi sebagai dasar filosofi lembaga untuk bekerja. Dalam jangka panjang, pedoman nilai ini bersama dengan visi dan misi akan mempengaruhi budaya organisasi, dan apabila budaya organisasinya baik, maka pelayanan yang mereka berikan kepada pasien adalah pelayanan yang baik dan paripurna sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, itu tadi presentasi kali ini untuk materi visi dan misi rumah sakit. Jadi, untuk pertanyaan yang akan kita bahas pada diskusi, yang pertama adalah apa yang akan terjadi apabila sebuah rumah sakit tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Dan yang kedua, Ibu pengen kalian memberikan contoh satu misi dan satu visi yang dipakai oleh rumah sakit, dan tolong sebutkan rumah sakit mana. Jadi nanti kalian menyebutkan di kelas visi misi apa yang sudah kalian dapat dari satu buah rumah sakit. Dan yang ketiga, mohon dijawab apa visi dan misi kalian dalam hidup. Jadi supaya Ibu bisa tahu dengan jelas apa yang ingin kalian capai dan apa kalian sudah mengerti tentang apa itu visi dan apa itu misi. Oke, kita akan ketemu di kelas diskusi. Jangan lupa jaga kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan sosial, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.